pasal 5. Hosea pasal 5. Kita perhatikan beberapa ayat. Kita semua perhatikan mulai ayat yang pertama. Hosea 5 ayat pertama. Dengarlah ini, hai para imam. Wah, pemimpin agama. Pemimpin, katakan sama pemimpin. Waduh, ini siapa yang mau jadi pemimpin? Oh, siapa yang ingin anak-anaknya jadi pemimpin? Siapa yang ingin punya menantu pemimpin? Wah. Perhatikanlah, hai kaum Israel, dan pasanglah telinga, hai keluarga raja. Alkitab ini jujur ya, tidak pandang bulu ya, tidak pandang rupa ya. Tidak gampang loh negor pemimpin, penguasa, keluarga raja. Ya, tidak pandang bulu ya. Dengar-dengar nih katanya peraturan hukum itu tumpul di atas, tajam di bawah. Kalau yang di bawah rakyat jelata, orang miskin, dicari-cari kesalahannya, ya gampang kena hukuman. Tapi kalau orang kaya, kedudukan tinggi, pemimpin atas, waduh, nggak berani. Kok ngehukum, negor aja loh nggak berani, ya apalagi keluarga raja. Zaman dulu bisa ngek ini ya. Sebab mengenai kamulah penghukuman itu, karena kamu telah menjadi perangkap bagi Mispa. Mispa, menara jaga ya, tempat berjaga-jaga itu Mispa. Ya. Dan jaring yang dikembangkan di atas Gunung Tabor. Di Gunung Tabor ada kuil berhala. Sama-sama katakan berhala. Iya. Ini menyembah patung-patung berhala, ilah-ilah, ya dewa-dewa. Wah, ini ada hubungannya dengan sebuah dosa. Dosa menyalahgunakan kekuasaan. Jadi pemimpin yang menyalahgunakan kekuasaan, ini dosa, ada dosa pemimpin, yaitu rawan untuk menyalahgunakan kekuasaan. Jadi orang berkuasa, berkedudukan tinggi, banyak uang, ini ada hubungannya dengan sudah ini larinya ke tidak setia sama Tuhan, lalu ini ada berhala dalam hidupnya, ada Tuhan kecil dalam hidupnya. Ya, enggak Pak, saya enggak nyembah patung. Apa biasanya? Ini dosa perzinahan ya. Berapa kali saya menonton di YouTube kesaksian pengikut jemaah gereja setan. Ya, sebenarnya pro dan kontra. Gereja setan menggunakan kata gereja, seharusnya gereja Tuhan. Ya, jemaat mengambil, ya. Memang iblis kan meniru, ya kan? Meniru. Caranya, istilahnya meniru dengan kita. Ya. Menyamar malaikat terang, betul Alkitab berkata. Siapa yang tidak senang? Ini yang dicari anak-anak muda, remaja-remaja yang labil itu loh, yang belum mapan. 1 jiwa 500.000. Dan ada ritual seks bebas. Waduh, siapa yang enggak mau? 500.000 seks bebas, ini yang terutama remaja-remaja pria. Pria, Pak, Bu, kok dapat uang? Bayar itu mau loh, rela. Terus terang Pak Bakti ya, bayar mahal berani untuk seks. Terus terang aja. Ya, lupa atau enggak tahu.
penyakit kulit, penyakit kelamin menanti, enggak tahu. Ya. HIV, AIDS menanti, enggak tahu ya. Enggak tahu akibat dosa neraka, enggak tahu ya. Lupa ya kalau punya anak perempuan, lupa kalau punya saudara perempuan, lupa kalau mama ibunya perempuan, mau dilecehkan secara seksual, mau anak perempuannya, saudara perempuannya, mamanya diperkosa, mau rela melihat keluarga kita melakukan seks bebas, mau rela. Ingat, nah ini saya pria, bapak-bapak, suami-suami, kelemahan kita jujur di wanita. Jujur kelemahan pria, tidak puas dengan satu wanita. Itu umum. Tapi Tuhan tidak mengendaki itu. Tuhan mengendaki setia. Setia. Katakan setia. Setia. Kita lihat ayat 2. Dan lobang yang dikeruk di lembah Sitim. Lembah Sitim ya, tempat tinggal bangsa Israel. Apa? Siapa? Bangsa Israel. Siapa? Umat Tuhan. Di mana umat Tuhan di Sitim itu berzinah dengan perempuan-perempuan Moab. Berzinah dengan perempuan-perempuan Moab. Enggak pandang bulu ya. Umat Tuhan ditulis. Bukan umat Tuhan baik, Alkitab menulis. Umat Tuhan tidak baik, Alkitab menulis. Wah jujur ya, tidak pandang bulu. Sitim, maka aku ini akan menghajar mereka sekalian. Pak, masa Tuhan menghajar? Pak, Tuhan kan kasih Pak. Pak, Bu, Tuhan juga maha adil. Adil. Ayo, mau berkata Tuhan tidak adil? Mau berkata Tuhan tidak mengasihi? Mengajar? Mau berkata Tuhan tidak mengasihi? Kok mengajar? Ini lihat salib. Ini bukti nyata pertemuan Allah yang adil dan kasih ini. Kasih, tidak mau, tidak tega melihat anaknya dihukum. Disiplin, adil, salah, dosa, maling, pemerkosa, perampok, pembunuh harus dihukum. Hakim yang adil, betul atau betul? Ya wis, aku aja yang dihukum. Pertemuan Allah yang kasih dan adil. Jangan main-main dengan dosa ini makanya. Jangan terus bergelimang dengan dosa terus. Seperti babi ke lumpur yang kotor, seperti anjing menjilat muntahnya kembali, jangan loh. Upah dosa maut. Gara-gara dosa ini salib loh. Jangan mentang-mentang terus terima anugerah Tuhan lalu hidup kita seenaknya, jangan ya. Justru seharusnya kita yang menerima anugerah Tuhan, kualitas hidup kita seharusnya lebih daripada orang-orang yang hidup dalam perjanjian lama. Ayat 3. Jadi soal hajar ini ya, ingat-ingat ya. Jangan sampai menunda bertobat. Jangan terus melawan Tuhan ya. Semakin melawan Tuhan semakin dihajar oleh Tuhan. Ya. Jangan tunggu sampai hancur sampai kepepet. Ya Tuhan wes dak kuat Tuhan, ya ampun. Jangan nunggu ya. Jangan sampai stroke ya. Sampai ngiler, maaf ya. Saya enggak menyinggung yang sakit stroke. Baru ingat istri. Kalau sehat tinggalkan istri, main sama perempuan-perempuan cewek-cewek ya. Kalau sudah sakit, uang habis, baru pulang. Istri, ampuni saya ya. Ya puji Tuhan kalau istri mau mengampuni ya. Ini perjuangan berat gembala. Jemaat nangis-nangis,
Minta didoakan, diberkati, setelah diberkati, lalu tidak setia sama keluarga, ya, lupa pelayanan, lupa sama Tuhan. Jadi apa ini? Jemaat, beritahu saya, gembala harus mendoakan jemaat supaya kaya atau supaya miskin? Kaya masalah, miskin masalah. Ya. Ya, jawab sendiri ya. Yuk sama-sama bertobat ya. Hosea 5 ayat 3. Aku ini mengenal Efraim dan Israel tidaklah tersembunyi bagiku. Sebab engkau telah berjinah, hai Efraim. Efraim ya, anak Yusuf nomor 2. Kita tahu Yusuf ya. Wow, pria yang luar biasa. Pak, cowok, ganteng, single, di luar negeri. Tidak ada orang tahu, tidak ada keluarga tahu, tidak ada jemaat tahu. Hidup takut akan Tuhan. Wow, ini luar biasa. Di rumah setia, di gereja setia. Biasa. Tidak ada orang tua, tidak ada orang tahu, setia, takut Tuhan, itu luar biasa. Betul ya, Putri? Pak Dar? Di mimbar, baik, malaikat, shalom, putih-putih, biasa. Di luar negeri tidak ada orang tahu. Jaga kekudusan, itu luar biasa. Istrinya bos, Pak, nawari untuk tidur. Pastilah dinaikkan kedudukan, dipromosi. Siapa yang tidak tergiur? Cowok-cowok, pemuda-pemuda. Tapi Efraim, keturunan dari Yusuf, Alkitab mencatat, saya menemukan baru sekali Efraim dikatakan telah berzina. Baru sekali. Tuhan Maha tahu ya. Tuhan Maha tahu, sekali lagi. Jangan coba-coba dengan dosa ini. Ini erat hubungannya. Tidak setia, berhala, berzina. Ini satu paket ini ya, menomorduakan Tuhan. Di mana ada penyembahan berhala di situ pasti perzinahan, perselingkuhan, percabulan. Hosea 5 ayat 4. Perbuatan-perbuatan mereka tidak mengizinkan mereka berbalik kepada Allah mereka. Sebab roh perzinahan ada di antara mereka. Wah, ini ada roh di baliknya. Perlu doa sungguh-sungguh. Tidak bisa mengandalkan kekuatan kita sendiri. Perlu kita gotong royong rame-rame. Ayo doakan aku. Nah, ini perlu ini. Dibakar lagi ya semangat kaum pria, kaum bapak ini. Ayo kita adakan perkumpulan, persekutuan, buat tim, membuat grup ini, saling mendoakan, saling menguatkan ini, saling mendukung ini. Kalau tidak lemah ini kaum pria, kaum bapak ini. Kok tahu Pak? Loh, ngalami. Ini pria nih, Bapak. Lagu lama yuk. Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar di dalamku selama-lamanya. Yesus terlebih besar. Sama-sama. Yesus terlebih besar. Wow. Di dalamku, di dalamku, di dalamku. Yesus terlebih besar. Yesus, 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 Yesus terlebih besar. Di dalamku selama-lamanya.
Pak, para pria, para suami kuat ya. Bisa lah. Andalkan anugerah Tuhan, kasih karunia Tuhan, kekuatan Tuhan. Ayo kita buktikan, bisa lah. Jangan terus, ya yang lain gitu kok, ya kenapa aku enggak gitu. Umum, biasa, jangan ikut arus. Lawan arus. Waduh, kalau enggak, keluarga hancur, pekerjaan hancur, pelayanan hancur, gereja hancur, kota hancur, negara hancur. Gara-gara pria ini, gara-gara suami enggak setia. Menyerahkan diri kepada pimpinan roh perjinahan, bukan mau dipimpin oleh roh Allah. Jemaat, bukan nyinggung jemaat saja ini. Pemimpin, para imam, pemimpin gereja, pendeta, gembala. Seharusnya jadi teladan. Bukan rahasia umum ya. Beberapa waktu lalu sempat gempar ya. Salah satunya saya baca di jawaban.com. Para pemimpin gereja. Homo ya. Anak-anak paduan suara itu loh. Dilecehkan secara seksual. Waduh. Malu gereja. Hati-hati guru-guru sekolah minggu, anak-anak sekolah minggu. Sekolah Kristen juga ya, beberapa waktu lalu ya. Guru melecehkan muridnya. Ingat baik-baik ya, jangan biarkan dosa kecil. Dosa kecil lama-lama dibiarkan, lama-lama dosa besar. Tidak hanya lawan jenis, jadi sesama jenis, jadi anak-anak, loh, bayi kadang-kadang, balita. Ya. Manusia ini, maaf ya, wes jujur ya, wes terang-terangan, bisa lebih buruk dari binatang. Loh, binatang diperkosa, betul, bukan rahasia umum. Itu loh setan ya, iblis ya, roh jahat itu ya. Mencuri, membunuh, membinasakan. Iklannya toh awalnya bagus. Wah. Oh ini loh kami hebat, tolong menolong. Kamu apa? Tidak punya uang, nih uang. Tidak punya uang kontraan, nih uang kontraan. Hebat loh, persaudaraan kekeluargaannya itu. Ada kerjaan. Kalah gereja itu kalah. Doa. Oh, sembarang doa. Kalah sama penganut gereja setan. Sakit nih ke dokter, uang hebat. Saling menolongnya luar biasa. Hosea 5 ayat 5. Ya, ingat baik-baik ya, hati-hati roh perjinahan ya, membuat kita terus untuk meninggalkan Tuhan, jauh dari Tuhan. Ya, tidak mau kenal Tuhan, menjauhi persekutuan ya. Gelap kan membenci terang, gitu. Kecongkakan Israel menjadi saksi terhadap dirinya sendiri. Kecongkakan, ini sombong ini. Congkak, sombong, arogan. Efraim akan tergelincir jatuh oleh kesalahannya sendiri.
dan bersama-sama mereka juga Yehuda. Ayat 6. Dengan korban kambing domba dan lembu sapinya mereka akan pergi untuk mencari Tuhan, tetapi tidak akan menjumpai Dia. Ia telah menarik diri dari mereka. Jemaat, ini diingatkan ya. Pernah dengar ya? Allah tenang Pak Pendeta, Pak Gembala. Ini perpuluhan blek. Tenang wis. Tapi jangan negur-negur dosaku loh ya. Jangan. Nih. Jangan khawatir. Gereja butuh apa? Telepon saya. Nih. Kebutuhan gereja semua tak tutup semua. Kebutuhan dana Natal berapa? 35 juta. Yalah, 35 juta. Tutup. Cukup satu orang. Ini bukti ya. Korban banyak, korban besar. Tidak bisa nyogok Tuhan, nyuap Tuhan, tidak bisa. Korban yang banyak, korban yang besar tidak bisa menyuap Tuhan. Yang Tuhan kehendaki bertobat, bukan korban. Jemaat, satu sisi kita nyumbang gereja ya, nyumbang Tuhan. Jujur, semua dari Tuhan, betul? Langit, bumi, bulan, bintang, matahari punya Tuhan. Kesehatan, kekuatan, uang, berkat, kita bisa kerja. Nafas dari siapa kalau bukan Tuhan? Kita hanya dipercaya oleh Tuhan. Kita manajernya, bendaharanya Tuhan. Tuhan suruh kasih ke sini, ke sana. Iya, nurut aja. Setia dengan perkara kecil, setia dengan uang kecil, Tuhan percayakan uang besar. Ayat 7. Mereka telah berkhianat terhadap Tuhan, sebab mereka telah memperanakan anak-anak yang tidak sah. Sekarang pembinasa akan memakan habis mereka dan ladang mereka. Entek-entekan, habis-habisan. Jemaat, siapa yang bisa menolong kalau bukan Tuhan? Sekali lagi, ingin tahu kehendak Tuhan ini? Bertobat. Bertobat. Kembali setia sama Tuhan. Hanya Tuhan yang sanggup mengampuni segala dosa kita. Jemaat, jujur ya, jujur. Kita sebenarnya lebih buruk dari yang bisa kita akui. Kadang-kadang kita ini masih ada dosa-dosa tersembunyi ya. Di gereja pura-pura kayak malaikat, putih-putih. Di rumah kayak setan. Nah, terus terang aja, Pak Felix, terus terang aja. Ya, kadang-kadang terus terang aja masih belum ngerti ya. Sekali lagi kehendak Tuhan bertobat. Bertobat. Tuhan Yesus mengedangkan tangan, menunggu kita. Pulang nak, ayo pulang. Kembali ke jalan yang benar. Haleluya. Yuk saya undang para pelayan perjamuan kudus maju ke depan. Tanpa Tuhan kita binasa. Tanpa Tuhan kita neraka. Lagu lama ya, darahmu Yesus sucikan aku, darahmu Yesus bebaskanku, darahmu Yesus ubahkanku, ku dijadikan baru. Kita doa dulu ya. Yuk sama-sama kita bangkit berdiri. Tuhan, terima kasih. Kami mohon terima perjamuan kudus. Kami mohon terima dengan rasa hormat dan takut akan Tuhan. Bersyukur Tuhan sudah mengasihi kami. Tuhan sudah mengampuni kami. Kami mau juga mengasihi dan mengampuni sesama kami, musuh kami, mendoakan, memberkati mereka. Itu karena perintah Tuhan. Roh Kudus menolong kami semua melakukan itu. Terima kasih Tuhan. Kami aminkan firman-Mu. Kami sambut perjamuan kudus ini dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama katakan amin. Darahmu Yesus sucikan daku. Darahmu Yesus bebaskan.
mustahil bagi Tuhan? Adakah yang mustahil bagi kita orang yang percaya kepada Tuhan? Jangan lagi berkata, Tuhan, tidak bisa Tuhan. Bilang sekarang, berubah ya. Tuhan, aku bisa bersama Tuhan. Terima kasih Tuhan Maha Kuasa. Terima kasih Tuhan yang menyucikan aku, melayakkan aku, membebaskan aku, dan mengubah aku. Wow, mujizat besar terjadi ya. Perubahan cara hidup, perubahan perilaku, perubahan gaya hidup, perubahan karakter jemaat. Wow, jemaat semua menjadi tanda-tanda keheranan bagi banyak orang. Wow, orang melihat, wow, ada Tuhan Yesus dalam hidupmu, ada Tuhan Yesus dalam hidupmu. Wow, kamu kok beda, kamu nggak seperti yang dulu. Ya. Haleluya. Adakah jemaat yang belum mendapatkan roti dan anggur? Bisa angkat tangan? Sudah semua? Terima kasih. Mari yang sudah sama-sama kita bangkit berdiri. Dengar baik-baik firman Tuhan. Tuhan Yesus berkata, barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Wow, Roh Kudus mengenyangkan seluruh jemaat Tuhan, menyegarkan seluruh jemaat Tuhan. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Amin, amin, amin. Saya terus membacakan firman Tuhan, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Jemaat yang dikasih Tuhan, bukankah roti yang telah dipecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Kita makan dengan percaya dalam nama Tuhan Yesus. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Jemaat yang dikasih Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur? Yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus. Amin. Kita minum dengan percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Wow, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih, kami semua bersyukur, bersyukur, anugerah Tuhan, haleluya, haleluya. Tuhan yang melayakkan kami, menyucikan kami, menyempurnakan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Masalah terbesar kami dosa sudah beres, Tuhan mengampuni segala dosa kami di atas kayu salib. Ketakutan terbesar kami, maut, Tuhan sudah mengalahkan maut. Dikubur 3 hari, mati, bangkit, menyediakan rumah bagi kami di surga. Wow, terima kasih Tuhan, terima kasih. Kepastian hidup kekal selama-lamanya sudah kami dapatkan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami bangga menjadi anak-anak-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih, haleluya, haleluya. Jemaat Tuhan, pulanglah dengan terus menikmati semua yang terbaik dari Tuhan, perlindungan, penyertaan Tuhan yang sempurna untuk kita semua. Anugerah Tuhan, kasih karunia Tuhan melimpah seumur hidup kita. Bapa, kami bersyukur, kami berdoa, bersyukur, percaya demi nama Bapa, Putra, Roh Kudus, Allah yang esa yang kami panggil dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, haleluya. Semua yang percaya sama-sama katakan
Amin, amin. Tuhan Yesus memberkati jemaat.